saya dulu pinginnya jadi diplomat. Tapi setelah tua begini ya tobat, nggak mau saya. Ditawarin dari duta besar ada, nggak mau saya. Jadi, kenapa nggak mau? ya kan sesudah, kan boleh aja kita berubah cita-cita. Awalnya nggak berpikir masuk fakultas hukum, ya kan. Nah kalau nggak jadi diplomat, pingin jadi presiden kita. Tapi kan, apa namanya, jadi dulu waktu masih kecil itu saya itu rajin koresponden dengan semua radio BBC, CNBC, BBC, kemudian apa namanya semua TV asing gitu, sama kedutaan kirim surat. Jadi tiap minggu itu saya dapat kiriman buklet gitu kan. Terus sambil begitu saya rajin jadi guide turis. Makanya saya belajar bahasa Inggris itu by doing. By practicing. Jadi lancar berbahasa Inggris, kemudian saya masuk kursus sama Anwar Puadi tuh. Begitu masuk kursus dianggap bagus ini, ya kan? Sesudah saya masuk kelas advance, saya diangkat jadi guru, sama-sama dengan Anwar Puadi. Alhamdulillah saya di antara murid saya itu Tontowi Yahya, Helmi Yahya, gitu-gitu. Jadi selama saya bergaul dengan turis-turis itu, sambil memperlancar bahasa Inggris, ya kan? Jadi apa namanya? Jadi makin semangat juga kan? Mungkin mesti jadi diplomat kayak gitu. Begitu saya pindah ke Jakarta, saya kerja, ya kan? Kerja di kedutaan. Jadi translator. Nah, tapi kan cita-cita mau keluar negeri, mau sekolah, belum sampai sambil kerja soalnya, cari duit. Nah saya lihat pertama saya harus masuk universitas negeri. Di Jakarta itu, ya Pak, UI lah, ya kan? UI, kalau UI IKIP di Romangun yang jadi UNJ. Jadi saya masuk UI nih. Nah begitu ke UI, yang ada kelas sore cuma satu, fakultas hukum. Yang kedua itu ada extension fakultas ekonomi, tapi waktu zaman saya itu dia baru mulainya itu bachelor. Jadi udah semester ketiga diterimanya, bukan dari awal. Yang extension yang ada mulai dari tingkat S1, dulu kan belum S1 namanya, ya kita sebut S1 dah. Nah S1 itu hanya fakultas hukum. Saya masuk fakultas hukum lah. Kan nggak ada pilihan, nah gitu. Maka saya tes, alhamdulillah lulus, ya kan? Dari 3.000-an tuh di Senayan tes. Dan untuk diketahui, saya ini lulusan madrasah. Jadi waktu itu Profesor Mukti Ali, Menteri Agama sama Menteri Pendidikan ada MOU. Mulai tahun ini, siswa lulusan madrasah aliyah boleh masuk perguruan tinggi. Sebelumnya belum ada aturan kayak begitu. Nah saya itu termasuk angkatan pertama yang menikmati kebijakan itu. Nah saya dites, begitu dites ya menang saya, lulus. Jadi saya suka bilang sama anak-anak madrasah, bertanding sama anak SMA jangan kalah, buktinya saya. Maka dulu pernah waktu zamannya siapa ya Menteri Agamanya, saya dijadikan bintang iklan madrasah, role model. Nah begitu ceritanya. Jadi saya masuk fakultas hukum, apalagi ada mata kuliah hukum Islam, sangat menonjol saya, iya kan? Nah, kita kan lebih tahu dari dosennya. Nah, jadi saya sangat terkenal di kuliah itu sehingga saya diangkat jadi asisten. Nah, sesudah diangkat jadi asisten, jadi dosen lah. Begitu tamat jadi dosen saya. Tapi sejak mahasiswa saya sudah jadi asisten. Misalnya ada guru dosen agama, namanya Studia Islamika. Jadi saya masih belum tamat, masih kira-kira mau skripsi itu. Sama Yusril. Yusril itu anak pagi, saya anak sore. Ansor, anak sore. Saya ini cari duit sendiri, itu namanya Ansor. Nah kita sama-sama diangkat asisten oleh Pak Osman Ralibi, Profesor Osman Ralibi itu
dosen Studia Islamika. Nah, saya kebagian di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi saya ngajar Nah, termasuk mahasiswa saya Sri Mulyani itu. Oke. Saya nggak tahu kalau suatu hari Kemudian mau jadi menteri ya? dia bilang dulu Pak, saya pernah ikut kuliah Pak. Oh, jadi jadi asisten dosen di Fakultas Ekonomi dulu. Studia Islamika. Kalau di FISIP itu Yusril. Nah, ada beberapa fakultas lagi lah, saya lupa. Teknik atau kalau nggak salah itu bagian saya itu. Nah, tapi di Fakultas Hukum saya mengajar awalnya itu hukum Islam. Baru diminta oleh Pak Profesor Ismail Suni masuk di bidang hukum tata negara. Nah, seterusnya S2 dan seterusnya S3. Ya kan? Sampai sekarang cari guru besar. Guru besar saya tahun 98. Jadi 20 berapa tahun yang lalu? 26 tahun yang lalu. Waktu itu guru besar itu sudah harus pakai tongkat, udah tua-tua. Tapi menjelang reformasi, pas reformasi, saya pengukuhannya itu harusnya 20 Mei. Tapi karena ada peristiwa Pak Harto mengundurkan diri, itu mundur. Jadi mundur, jadi April saya pengukuhan. Jadi termasuk guru besar waktu itu paling muda bersama Yusril. Ya. Sekarang ini banyak yang muda-muda, ada 40 gitu. Bahkan Hikmahanto itu 39 dia jadi guru besar tempo hari. Ya alhamdulillah ya. Nah jadi gitu ceritanya. Ada anak bontot saya sama anak pertama saya Fakultas Hukum juga. Tapi dia nggak mau jadi pejabat. Maunya? Bisnis. Oh, bisnis. Heran saya. Ada anak saya lulusan Birmingham. Saya masukkan kerja di OJK waktu masih awal dulu. Minta berhenti dia. Kenapa itu? Iya, setelah kawin dia minta berhenti. Alasannya macam-macam alasan. Ada lagi anak saya lulusan dari Amerika, nggak mau juga. Saya masukkan di Bappenas, Fakultas Ekonomi dia. Minta berhenti juga. Ya, saya ini banyak penyakit sudah tua ini. Udah 3-4 tahun terakhir ini ada aja. Capek, makan obat. Olahraga agak kurang. Saya memang nggak terlalu biasa, makanya sekarang harus olahraga, kata dokter. Olahraganya nggak boleh juga yang berat-berat. Dulu suka tenis, tapi sekarang nggak kuat lagi. Ya jalan aja, jalan 6.000 sampai 10.000 meter langkah. Udah banyak itu, Bro? Iya, 6.000 aja sudah setengah mati itu. Udah berkeringat ya? Oh udah, basah. Ya kan? Daripada main golf gitu, apalagi pakai kart, olahraga tapi nggak ada jalannya gitu. Harusnya kan jalan. Tapi kalau teman-teman kita naik kart, masa kita jalan? Jadi golf itu nggak ada nilai olahraganya. Ya udah mending jalan kaki aja. Kalau yang berat-berat udah nggak kuat lagi. Sudah banyak sekali. Iya. Penyakit saya banyak, nggak kelihatannya dari luar. Casingnya oke, tapi dalamnya aduh payah. Iya kan, nah makan siput nggak boleh, kacang-kacangan, asam urat, aduh macam-macam deh. Pedesan itu asam lambung, ada aja. Asam urat saya itu pernah 17. Nah, iya, normalnya kan di bawah 7. Bawah 7 ya? Iya, nah jadi memang gawat ini. Sholat aja untuk duduk di antara 2 sujud ya susah. Paksa pakai kursi. Tahu ini, saya lagi latihan nih supaya bisa kembali normal.
satu, sejak muda biasakan olahraga. Saya itu salah saya itu. Sejak muda itu kurang, terlalu banyak mikirin orang lain. Kurang mikirin diri sendiri. Itu loh. Apalagi mempelajari tata negara, yang dipikirin negara aja. Negara nggak mikirin kita. Nah, jadi olahraga, dan yang kedua itu akrab dengan buku bacaan. Satu, buku bacaan tekstual. Yang kedua, buku bacaan kehidupan. Nah, jadi kehidupan kita ini, di mana kita kerja, jadikan buku bacaan, dipelajari. Nah, referensinya buku teks. Jadi banyak juga baca buku teks. Jangan lupa itu. Jadi kita punya referensi. Melalui internet sekarang gampang menelusuri artikel, menelusuri buku-buku e-book banyak sekali. Jadi kita manfaatkan itu, tapi sama pentingnya mempelajari dinamika kehidupan. Kita tidak boleh hanya bengkak matanya, saking tebalnya kacamata gara-gara terus sering baca buku di perpustakaan, tapi tidak bergaul dengan kenyataan hidup. Kita harus bergaul dengan kenyataan hidup supaya kita akrab dengan buku kehidupan. Tapi bukan hanya menjadi aktivis, ya kan? Tapi dipelajari apa yang kita geluti itu, jadi buku juga. Nah, dengan referensi buku teks itu tadi. Iya. Nah, itulah yang penting ya kita geluti. Nah, yang kedua, yang pertama ini akan menghasilkan kualitas, ya. Tapi ada yang kedua, integritas. Nah, gitu. Ini ilmu dan teknologi dibaca dari buku teks, ya, dan buku kehidupan, menghasilkan ilmu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ada yang kedua yang juga sama pentingnya, bahkan bisa lebih penting. Bagaimana kita selalu mengawal, menjaga, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan pada Tuhan. Caranya gimana? Ya, kita harus akrab juga dengan kitab suci, dengan Quran kalau orang Islam. Tapi bukan hanya Quran sebagai teks, tapi juga Quran dalam kehidupan. Nah, itu yang biasa disebut sunnatullah. Quran tekstual ini namanya ayatullah. Quran dalam kenyataan hidup namanya sunnatullah. Sunnah dan ayat itu sama-sama tanda kekuasaannya Allah. Jadi Anda kalau mau memahami teks Quran harus bergaul dengan sunnah-sunnahnya Allah dalam kehidupan. Kalau Anda mau memahami sunnah-sunnahnya Allah dalam kehidupan, referensi, ya kan, itu bisa dibaca juga dalam Quran. Nah, kalau kita akrab dengan dua ini, imtak kita akan kuat. Bersamaan dengan itu, iptek kita, penguasa imtek juga kuat. Nah, itu seimbang hidupnya. Seimbang bumi. Iya. Ya, itu aja modalnya. Sehat, badan, rohani, jasmani, akrab dengan buku, dan akrab dengan kitabullah dan sunnatullah. Buku teks, buku kehidupan. Nah, kalau misalnya kerja di dunia intelektual, jadi dosen, tambah satu lagi, rajin nulis. Ya, karya. Itu sebabnya buku saya sekarang sudah 68 judul, tebel-tebel. Ya, terserah aja orang baca kayak enggak kayak, ya kan, saya tulis. Itu jadi warisan ya. Jadi warisan supaya kita berbagi informasi, pemikiran dengan generasi di kemudian hari. Jadi itu kerja intelektual. Itu penting. Nah, yuk bisa baca buku saya di internet.